Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Afrisahasa dengan NIM 23111057 dari kelas 3D dengan mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia dengan dosen penampu Ibu Sri Afani MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan menyimak. Yang pertama yaitu pengertian menyimak. Menyimak sangat dekat maknanya dengan mendengar dan mendengarkan. Namun, mendengar didefinisikan sebagai suatu proses penerimaan bunyi yang datang dari luar tanpa banyak memerhatikan makna dan pesan bunyi itu. Sedangkan menyimak adalah proses mendengar dan pemahaman dan perhatian terhadap makna dan pesan yang bunyi yang kita dengarkan. Menurut Purwadarminta, menyimak adalah mendengar atau memerhatikan baik-baik apa yang diucapkan atau dibaca orang. Menyimak merupakan proses pendengaran, mengenal dan menginterpretasikan lambang-lambang lisan. Sedangkan mendengar adalah suatu proses penerimaan bunyi yang datang dari luar tanpa banyak memerhatikan makna itu. Menurut Tarigan, mengemukakan pengertian menyimak sebagai berikut, yaitu menyimak adalah proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, argumentasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap serta memahami makna komunikasi yang disampaikan si pembicara. Selanjutnya yaitu tujuan dan tahap-tahap menyimak. Yang pertama, tujuan menyimak. Ada beberapa tujuan menyimak. Yang pertama, menyimak untuk belajar, di mana orang tersebut bertujuan agar ia dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran dari sang pembicara. Yang kedua, menyimak untuk menikmati, di mana orang akan menyimak dengan penekanan pada penikmatan terhadap sesuatu dari materi yang diujarkan atau diperdengarkan oleh pembicara. Yang ketiga, menyimak untuk mengevaluasi, di mana orang-orang menyimak dengan maksud agar ia dapat menilai apa-apa yang telah ia simak. Yang keempat, menyimak untuk mengapresiasi, di mana orang yang menyimak dapat menikmati serta menghargai apa-apa yang disimak. Contohnya pembacaan berita, puisi, musik dan lagu, dialog, diskusi panel, dan perdebatan. Yang kelima yaitu menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide, di mana orang yang menyimak bermaksud agar ia dapat mengkomunikasikan ide-ide, gagasan maupun perasaan kepada orang lain. Yang keenam, menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi, di mana orang yang menyimak bermaksud agar ia dapat membedakan bunyi-bunyi dengan tepat, serta mana bunyi yang membedakan arti, mana bunyi yang tidak membedakan arti. Yang keenam yaitu menyimak untuk memecahkan masalah, di mana orang yang menyimak bermaksud agar ia dapat memecahkan masalah secara kreatif dan analisis. Yang kedua yaitu tahap-tahap menyimak. Yang pertama, isolasi. Pada tahap ini, orang penyimak mencatat aspek individual, kata lisan, dan memisahkan atau mengisolasikan bunyi-bunyi, ide-ide, fakta-fakta, organisasi khusus, dan begitu pula stimulus lainnya. Yang kedua, identifikasi. Sekali stimulus tertentu telah dapat dikenal, maka suatu makna atau identifikasi pun diberikan kepada setiap butir yang berdikari. Yang ketiga, integrasi. Kita mengintegrasikan atau menyatupadukan apa yang kita dengar, informasi lain yang telah kita simpan dan rekam dalam otak kita.
Yang keempat, inspeksi. Pada tahap ini, informasi baru yang telah kita terima dikontraskan dan dibandingkan dengan segala informasi yang telah kita miliki mengenai hal tersebut. Yang kelima, interpretasi. Pada tahap ini, kita secara aktif mengevaluasi apa-apa yang kita dengar dan menelusuri dari mana datangnya semua itu. Kita pun mulailah menolak dan menyetujui. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dalam menyimak. Yang pertama, menyimak ekstensif, yaitu sejenis kegiatan menyimak yang berhubungan dengan hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap sesuatu bahasa. Tidak perlu dibawa bimbingan langsung seorang guru. Penggunaan yang paling mendasar adalah menyajikan kembali bahan yang telah diketahui dalam suatu lingkungan baru dengan cara yang baru. Yang kedua, menyimak intensif, yaitu menyimak yang diarahkan pada suatu yang jauh lebih diawasi, dikontrol terhadap suatu hal tertentu. Yang ketiga, menyimak sosial, yaitu menyimak sopan yang biasanya berlangsung dalam situasi-situasi sosial, tempat orang mengobrol mengenai hal-hal yang menarik perhatian semua orang lain, serta saling mendengarkan satu sama lain untuk membuat respon yang pantas. Yang keempat, menyimak sekunder, yaitu sejenis kegiatan menyimak secara kebetulan dan secara ekstensif. Contohnya menyimak pada musik yang mengirimi tarian rakyat terdengar secara sayup-sayup. Yang kelima, menyimak estetik, yaitu fase terakhir dari kegiatan menyimak secara kebetulan dan termasuk ke dalam menyimak ekstensif. Yang menyimak mencakup dua hal. Yang pertama, menyimak musik, puisi, membaca bersama atau drama yang terdengar. Yang kedua, menikmati cerita-cerita puisi, teka-teki, dan lakon-lakon. Yang keenam yaitu menyimak kritis, yaitu sejenis kegiatan menyimak yang di dalamnya sudah terlihat kurangnya atau tiadanya keaslian ataupun kehadiran prasangka serta ketidaktelitian yang akan diamati. Yang ketujuh, menyimak konsentratif, yaitu menyimak kegiatan yang tercakup. Menyimak ini seperti untuk mengikuti petunjuk serta menyimak urutan-urutan ide, fakta-fakta penting dan sebab akibat. Yang kedelapan, menyimak kreatif, yaitu jenis menyimak yang mengakibatkan dalam pembentukan atau rekonstruksi seorang anak secara imajinatif kesenangan-kesenangan akan bunyi, visual, atau penglihatan. Selanjutnya, menyimak interrogatif, yaitu menyimak intensif yang menuntut lebih banyak konsentrasi dan seleksi. Yang 10, menyimak penyelidikan, yaitu sejenis menyimak yang dengan maksud dan yang agak lebih singkat. Yang ke-11, menyimak pasif. Menyimak ini yaitu penyerapan suatu bahasa tanpa upaya sadar yang biasa menandai upaya-upaya kita saat belajar dengan teliti, belajar tergesa-gesa, menghafal luar kepala, berlatih serta menguasai sesuatu bahasa. Yang terakhir yaitu menyimak selektif, yaitu menyimak yang berhubungan erat dengan menyimak pasif. Selanjutnya yaitu proses dalam menyimak. Sebagaimana Ross 1994 menunjuk, menyimak vital dalam kelas bahasa karena kelas tersebut menyediakan masukan bagi pelajar. Ada banyak tipe yang berbeda dalam menyimak, dapat kita klasifikasikan menurut sejumlah variabel, termasuk tujuan mendengar, peran mendengar, dan jenis teks yang didengar. Cara lain yang mengakreditasi menyimak adalah dalam syarat apakah para pendengar juga perlu mengambil peran dalam interaksi. Yang B, menyimak dalam praktik. Tantangan bagi pelajar pengajar dalam kelas mengajar adalah untuk memberikan para pendengar suatu ketingkatan kontrol mengenai konten pelajaran dan untuk mempersonalisasi konten sehingga pelajar dapat membawa sesuatu dari mereka dalam tugas.
Hal ini dapat dicapai dengan cara-cara yang pertama, membuat tujuan instruksional eksplisit kepada pelajar, memberikan pelajar tingkatan pilihan, memberikan pelajar kesempatan untuk membawa pengetahuan dasar mereka sendiri, dan yang terakhir mendorong para pelajar untuk mengembangkan sikap reflektif terhadap pembelajaran dan untuk mengembangkan kemampuan. Selanjutnya yaitu faktor penghambat dari keberhasilan menyimak. Yang pertama yaitu kecilnya daya tampung sistem ingatan jangka pendek. Akibatnya, lambang-lambang bunyi yang terserap melalui telinga tidak semuanya dapat diproses. Lambang-lambang yang masuk belum selesai diproses, lambang berikutnya sudah menyusul, sehingga sebagian lambang itu akan hilang tanpa meninggalkan bekas yang disebut pengertian. Kalau terjadi demikian, hasil penyimakan kita bukan terwujud pengertian, tetapi berwujud tumpukan kata. Yang kedua, ingatan jangka pendek yang mengalami kesulitan dalam memproses lambang-lambang bunyi yang terserap waktu menyimak. Yang ketiga, ketika sedang terjadi proses analisis dalam ingatan jangka pendek, tiba-tiba ingatan jangka panjang mengirimkan kembali pengertian yang sudah lama tersimpan. Yang keempat, perhatian. Yang pertama yaitu menyimak dengan tidak memperhatikan uraian yang sukar. Ada suatu kebiasaan bila menyimak sesuatu bahan, kemudian dia beranggapan bahwa bahan atau uraian tersebut sukar. Yang kedua, menyimak dengan perhatian yang susah diganggu, kegaduhan. Waktu itu menyimak bahan simakan kemungkinan bersamaan dengan masuknya lambang-lambang bunyi yang lain melalui telinga. Yang ketiga, menyimak hanya bagian-bagian tertentu. Jadi dapat saya simpulkan bahwa menyimak adalah mendengar atau memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan atau dibaca orang. Menyimak merupakan proses lisan, sedangkan mendengar adalah suatu proses penerimaan bunyi yang datang dari luar tanpa memperhatikan makna itu. Mungkin hanya sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan tentang keterampilan menyimak. Kalau ada kata-kata saya yang kurang dan salah, mohon maaf. Saya sudahi dengan membacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.